Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, mantan Kepala BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo tutup usia. Doni, saudara, menghembuskan nafas terakhirnya di usia 60 tahun sekitar pukul 5:30 sore. Sebelum meninggal, Doni Monardo diketahui sudah 3 bulan menderita sakit dan dirawat intensif di rumah sakit. Sejumlah kerabat termasuk Menteri Kesehatan dan juga Kasat mendatangi Rumah Sakit Siloam Jakarta Semanggi untuk melayat. Usai dimandikan, jenazah Doni Monardo selanjutnya disemayamkan di rumah duka di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Doni Monardo pernah menjabat sebagai Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 pada 2019 hingga 2021. Dia itu kerjanya sangat cepat, ya sangat tidak memikirkan waktu untuk kerjanya beliau. Padahal saya juga baru terinfo belakangan pada saat itu beliau sudah tahu bahwa beliau sakit. Jadi dharma bakti yang luar biasa bagi bangsa negara, terutama pada saat menangani pandemi COVID-19 bersama. Ini yang saya sampaikan ke keluarga ya. Doa dari seluruh rakyat Indonesia, semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi. Jenazah Doni Monardo tiba di rumah duka di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam. Dan menurut rencana saudara, jenazah Doni akan dilepas secara militer dari rumah duka ke Mako Kopassus Cijantung pada hari ini. Jenazah Doni selanjutnya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam. Dan inilah suasana rumah duka di pagi hari ini dari mantan Ketua BNPB Doni Monardo pada Senin pagi. Dan dari tampak layar kaca Anda, para pelayat dari mulai keluarga dan juga kerabat ini mulai berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Ketua BNPB Doni Monardo yang tutup usia pada hari Minggu sore kemarin. Jenazah mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo ini menurut rencana pagi ini saudara akan diberangkatkan dari rumah duka ke Mako Kopassus Cijantung sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Innalillahi rojiun, ikut berduka cita atas wafatnya rekan kami Bapak Doni Monardo, dan beliau orang baik karena saya intens dengan beliau saat COVID lebih dari 1,5 tahun, dan sebelumnya juga terkait dengan kegiatan di Jawa Barat saat beliau bertugas di Jawa Barat, dan kesan pribadinya saya cukup dekat dan saling memperhatikan. Rambut jatuh satu aja kita saling memberikan komentar, jadi sangat kehilangan, dan semoga beliau husnul khatimah dan keluarga yang ditinggal diberi kesempatan. Amin. Iya, kita kehilangan sebagai sesama purnawirawan, kita kehilangan karena Mas Doni adalah orang yang punya jati diri, punya prestasi yang luar biasa sejak beliau masih dinas, dan ya kita kehilangan. Kami kehilangan salah satu perwira tinggi terbaik di Angkatan Darat maupun di TNI. Terima kasih. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di rumah duka dari mantan Kepala BNPB Doni Monardo di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta, sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Karima Anissa dari sana. Karima, bisa Anda ceritakan sudah siapa saja tokoh yang hadir dan rencananya pukul berapa jenazah ini akan disemayamkan dan kemudian dibawa ke peristirahatan terakhir? Karima. Ya, sampai saat ini di
Mako Kopassus Cijantung Jakarta Timur masih dalam proses persiapan untuk dilakukan persemayaman Doni Monardo sebelum nantinya diberangkatkan ke tempat pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, sampai sejauh ini karena ini masih persiapan, masih belum terlihat tokoh siapa saja yang sudah hadir, tetapi perlu diketahui bahwa nantinya setelah disemayamkan di Cijantung, rencananya pukul jam setengah 11 pagi jenazah Doni akan diantar ke tempat pemakaman terakhirnya di Kalibata. Nah, untuk agenda atau serangkaian acara yang akan dilakukan di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Mako Kopassus Cijantung, ketika nanti jenazah Doni yang sampai saat ini masih dalam perjalanan dari rumahnya setelah dilakukan sholat jenazah dan lain-lain, lalu dalam perjalanan ke Mako Kopassus Cijantung di sini agendanya adalah nanti ada upacara. Nah, upacara ini akan dipimpin langsung oleh acara Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Wakasat Letjen TNI Arif Rahman. Jadi nanti Wakasat Letjen TNI Arif Rahman akan memimpin langsung proses upacara di tempat persemayaman ini. Nah, lalu setelah proses upacara selesai, Doni kemudian akan dibawa ke tempat pemakamannya terakhir di Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang nantinya upacara pemakaman akan dipimpin langsung oleh Kasat TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Nah, sebelumnya kalau kita membicarakan soal tokoh yang hadir, memang sudah banyak sekali tokoh yang hadir dari semalam ketika Doni diantarkan dari Rumah Sakit Siloam, tempat beliau dirawat secara intensif dari September 2023 kemarin sampai dibawa ke rumahnya. Lalu dari rumahnya pagi ini masih dalam perjalanan ke tempat disemayamkan, lalu ke tempat pemakaman terakhir. Ini sudah banyak tokoh yang datang dan tokoh yang berencana akan hadir. Nah, ini kalau bisa saya sebut tadi di rumahnya Doni sudah ada beberapa tokoh yang hadir untuk melihat atau memberikan penghormatan terakhir kepada Doni di rumahnya. Adapun tokoh yang tadi pagi sudah hadir ke rumah Doni yaitu Menko PMK Muhajir, lalu ada mantan Menteri Perekonomian tahun 2014 Hatta Rajasa, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan anggota keluarga almarhum Doni. Rencananya nanti akan ada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan almarhum Doni Monardo. Presiden Joko Widodo akan mendatangi di tempat persemayaman ataupun tempat pemakaman almarhum Doni Monardo. Tetapi masih dikonfirmasi lebih lanjut apakah nantinya Presiden dan Menhan akan mendatangi di tempat persemayaman atau di pemakaman, ini masih dalam konfirmasi. Tetapi sejauh ini yang pasti keduanya akan datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Nah, ini merupakan juga suatu hal yang bisa dilakukan oleh para tokoh, mengingat bahwa almarhum ini sebelumnya memang sudah menjabat sebagai mantan kepala BNPB, yang dimana almarhum Doni juga yang merupakan salah satu pengusung sekaligus ketua Satgas COVID-19 untuk menanggulangi pandemi COVID yang sudah dimulai dari Desember 2019 dan dimulai sejak Maret 2020 seperti itu. Dan inilah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para tokoh, baik itu Presiden, Menhan, atau bahkan sampai keluarganya itu sendiri, untuk memberikan penghormatan terakhir untuk mengingat hal ataupun dedikasi yang telah dilakukan oleh almarhum untuk Indonesia. Adisti. Ya, kita ingat betul kemudian jasa-jasa beliau itu pada kala itu di masa COVID-19. Kita tahu Doni Monardo ini menjabat sebagai kepala BNPB dan setiap harinya terus mengupdate perkembangan soal bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia kala itu. Tentu ini kita menjadi kehilangan betul sosok dari mantan kepala BNPB Doni Monardo, dan memang rencananya Doni Monardo ini akan dimakamkan pagi hari ini di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terima kasih informasinya, Karimani melaporkan langsung dari Mako Kopassus Cijantung.